Terus saya kayak saya kan skeptik kan, enggak lah. Terus kalau kita video call kok kelihatannya masih sama aja gitu. Nah pas saya balik ke rumahnya Milky, saya oh iya lo kecil, oh kecil, oh oke. Semangat dong gitu kan. Jadi waktu awal Milky itu kita notice-nya selama pandemi ya dok ya, karena kan pandemi saya di rumah dan kebetulan kita baru kehilangan anjing kita. Waktu itu ke dokter sini juga, ke klinik sini. Nah terus sejak itu baru tuh kita ngajakin si Milky untuk cek darah segala macam. Nah baru ketahuan semua dan juga ada waktu itu masih gundu tuh yang di perutnya dia gitu kan. Habis itu ya udah, terus kok sayanya jujur aja waktu sebelum kesini tuh saya karena melihat masih gundu, jadi saya nggak terlalu concern banget karena kan memang tidak punya pengalaman, punya peliharaan yang sampai umur berbelas gitu kan, yang sampai senior banget. Nah, cuman lama-lama saya lihat kok makin lama makin gede, terus kok rapid banget besarnya gitu. Nah, terus waktu itu kebetulan saya ada coba ke klinik dia yang sebelumnya itu, dia bilang memang harus diangkat, cuma kan dia ada problem dengan jantung, takutnya nanti kalau suntik yang bius total ya takutlah gitu. Jadi saya ya sudahlah, walaupun jujur aja sebelum kemarin ketemu sama dokter saya mempunyai rasa menyesal yang luar biasa besarnya, kok gue nggak concern ya gitu. Nah tapi kembali lagi, kalau memang sudah jalannya jodoh kita ketemu gitu kan ya. Kita kemarin, jadi si mama ini yang sering lihat di YouTube gitu kan, video mengenai anjing-anjing, terus come across YouTube-nya Rajanti, terus nonton, terus mamanya penasaran gitu, kita coba ya ke Rajanti gitu kan. Terus ya udah kita cari gitu, udah hampir nyasar, mama udah mau nyerah tuh, saya enggak, dia udah nanggung gitu kan, kenapa nggak coba cari. Ya udah cari sampai kita ketemu kan gitu. Terus nggak sengaja ngomong soal si Milky ada nih di perutnya dia yang waktu itu ya besarnya pas sebelum pertama kali kesini kan udah sebesar telur negeri itu kan ya. Terus dokter ada bilang untuk terapi yang intraselular gitu. Ya udahlah, gue udah mikir ya udah deh, apa akan gue coba deh demi gitu kan, selama pokoknya nggak sampai harus dibuka-buka atau yang membahayakan nyawanya dia, gue akan coba apapun gitu. Ya udah, terus pas ke treatment pertama, nah saya kan nggak tinggal di rumah Milky, saya pisah beda rumah. Terus mama ada bilang, kok kayaknya si Milky baksonya udah mengecil ya gitu. Bakso. Terus saya kayak saya kan skeptik kan, enggak lah. Terus kalau kita video call kok kelihatannya masih sama aja gitu. Nah pas saya balik ke rumahnya Milky, saya oh iya lo kecil. Sedangkan itu baru treatment pertama dan cuma jangka waktu kayak 2 minggu ya waktu itu. Enggak, yang aku pulang seminggu ya. Yang aku pulang antara seminggu 2 minggu, lihat oh kecil, oh oke. Semangat dong gitu kan. Nah tapi kan memang saya udah niat untuk beberapa kali terapi, cuman saya tidak menyangka kalau secepat itu bisa mengecil. Waktu itu yang setelah pertama kali apa sih yang saya bilang, jadi kayak sudah lepas nggak lengket, yes oke baby. Oh udah lapar dia. Udah jalan segini, bayangin baru masih 1 jam lagi loh udah nangis. Di sini ada alarmnya dokter. Ada alarmnya.
Nah jadi saya pegang udah lepas, nggak lengket gitu, terus saya udah mengecil dan lembek. Waktu dia pertama kali itu, waktu pertama kali itu udah lengket, keras, terus kayak nggak digerakin, cuman kulit dan juga nggak banyak gitu pergerakan. Baby, baby, aku ngomong kencang, kamu lebih kencang. Nah terus abis itu baru treatment pertama, abis itu ya udah treatment kedua, terus ketiga ya ini saya lihat, wow, kayak maksudnya kayak nggak ngerti deh teknik apa bagaimana yang dokter pakai untuk intraselular, tapi saya melihat sendiri kalau memang benar-benar cuman kita belum 1 bulan ini kan baru treatment ketiga kan, sebulan lah kira-kira ya, udah kelihatan perubahannya gitu kan. Berarti kan memang saya jujur sih skeptik banget gitu kan, kalau saya nggak melihat nggak akan percaya gitu kan, tapi kan ini lihat sendiri gitu, jadi ya happy banget sih ketemu sama dokter. Oke guys, jadi sekarang kita sedang bersama dengan Milky ya dan Putri Patricia. Thank you Mbak Putri sudah mau datang sini ya. Terima kasih juga Dokter Rajanti yang udah ngebantuin Milky. Ya, sama-sama. Jadi Milky ini dia ada benjolan ya di daerah perutnya, ya, daerah maminya. Dan juga di sini ya. Nah ini udah kali keberapa ya Bu? Tiga kali ya. Tapi kelihatan sekali ada perubahannya cukup signifikan ya. Ini mungkin kita nggak terlalu ini, tapi yang daerah sini ini perubahannya sangat signifikan dan cepat. Sangat signifikan. Tinggal segini nih. Karena umurnya sudah berapa tahun Bu? 15,5. Oh, 15,5 tahun ya. Jadi rasanya susah untuk kita operasi, padahal ini sudah misah banget dengan jaringan yang sehat, seharusnya udah bisa diangkat ya kalau dia masih muda. Tapi karena dia umur segini, ya jadi kita agak-agak berpikir panjang untuk operasi ya. Lalu di sini juga masih ada ya daerah sini, ini kecil di daerah sininya ya. Ini ada beberapa sampai di yang belakang. Ini kelenjar maminya dia, kelenjar susu. Ya jadi ini ada kanker di daerah kelenjar susu ya. Sudah pernah diangkat ya dulu ya Mbak? Kalau yang diangkat yang di bokong Dok. Oh yang di bokong. Jadi memang dia sudah pernah sudah ada beberapa tumor ya atau kanker sebelumnya. Sekarang kita concern yang mami ini karena mami ini keseringan mereka cukup ganas karena mereka tidak sendirian, mereka biasanya punya gerombolan, jadi kita kepingin supaya ini secepatnya dia bisa selesai ya. Tapi kalau lihat dari yang sebesar sebelumnya ya, waktu itu kalau dipegang kayak sebesar, berasa itu benar-benar kayak ada di telapak tangan gitu Dok. Karena kan saya mau coba kayak apa sih, pengen tahu gitu tuh benar-benar kayak di sini gitu, kayak telur ayam negeri bukan ayam kampung. Besar. Nah ini sekarang udah tinggal segini. Kalau melihat perkembangannya harusnya ini bisa hilang ya. Mesti kita berharap seperti itu ya. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa hilang. Itu harapan kita ya, tapi saya nggak tahu juga ya, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya dan semoga dia bisa bertahan ya dengan tetap sehat karena sudah 15,5 tahun tuh udah sepuh banget Ya. September nanti dia 16. Mari kita pesta. Oke, jadi seperti biasa saya akan coba untuk masuk dengan intracellular healing lagi ya. Oke Milky, ya sayang. Milky ini juga matanya juga udah blur banget. Udah susah terlihat ya. Tapi ya karena dia happy, dia bahagia, jadi dia bertahan sampai umur segini, luar biasa. Yang paling penting sih sehat-sehat ya, dia nggak sakit, nggak menderita itu. Aduh, udah nightmare banget itu sih. Kalau saya lihat sih dia happy aja, bahkan kelihatan lebih seger.
Iya, iyalah minta makan mulu dokter beneran deh. Jadi sebelum dia kesini ya itu emang dia suka sekali makan gitu karena sampai yang dokter tahu waktu itu saya sudah ceritain kan saya harus taker karena kalau enggak dia minta. Nah sekarang sejak ke dokter kan dokter udah kasih obat herbal itu dia nongkrong terus di dapur beneran kalau nggak di depan tempat makannya dia atau di depan kulkas non-stop. Iya baby ya. Kalau saya lebih senang seperti Iya itu. seneng iya. Kan? Karena apa? Karena kalau untuk penderita cancer ya atau tumor di stadium yang belakang itu biasanya mereka kehilangan nafsu makan gitu loh. Jadi biasanya saya nggak ada pantangan kecuali yang manis-manis ya, karena Milky sudah manis ya nggak perlu manis lagi. Jadi biasanya saya tidak ada pantangan dia harus makan apa gitu loh. Jadi kalau bisa makan aja udah gitu. Kira-kira seperti itu ya, karena untuk menjaga stamina dia. Makin seneng deh dia. Dia suka sekali makan buah. Iya, oke nggak apa-apa. Kalau buah masih nggak apa-apa itu kan manis tapi masih oke. Masih oke. Manisnya manis yang beda. Iya. Oke, saya coba ya. Masuk lagi ya. Isi minta ya sayang. Iya, isi ya. Good. Ya, jadi kita coba ya. Kalau lihat seperti ini sih harusnya saya berharap dia benar-benar bisa hilang. Karena yang dari gede begitu dia bisa jadi sekecil ini ya. Kita berharap ini juga bisa lama-lama habis. Tadi saya sudah masuk dengan yang belakang ya. Mudah-mudahan ini bisa kita hilangkan juga. Memang banyak banget sih ini yang belakang-belakangnya. Jadi setelah dokter bilang ada banyak, saya kan di rumah tuh coba raba ya, iya lo bener kayak kecil-kecil tapi banyak. Ya, ini kita nggak tahu, tapi ya kalau ini harusnya sesuai dengan umurnya dia yang sudah seperti ini harusnya ini tidak maksudnya jadi cepet-cepetan kan antara umur dia dengan ini. Waktu itu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan semuanya bagus. Amin. Ya. Kita lihat ya, mudah-mudahan bagaimana, karena waktu awal kan saya juga agak pesimis karena dia begitu gede. Iya. Karena biasanya kalau dia besar itu dia sudah pisah dari jaringan. Ini proses obat herbalnya ya. Biasanya memang dia nyatuin, kemudian udah jadi satu, dia terpisah dari jaringan yang sehat, dia akan turun ke bawah, itu bisa sampai gede banget gitu. Dan tetap dia harus diangkat, dioperasi. Nah tapi yang menarik dengan intracellular healing ini ternyata dia bisa dimatikan si sel cancernya sehingga dia jadi lebih kecil lagi, kecil. Iya. Ya kita berharap dia bisa habis. Iya, karena kan kalau Milky dia kasusnya memang tidak bisa dioperasi untuk diangkat kan. Ya, karena faktor umurnya. Iya. Gitu loh. Sebenarnya dia kalau lihat konsistensi ini harusnya dia tumor ya, karena dia terpisah dari jaringan yang sehat. Kalau yang belakang mungkin ini lebih ke cancer kan, ini lebih banyak gitu kecil. Nah tapi ya itu dia tadi ya kita berharap ini semua pelan-pelan bisa kita jinakan gitu ya. Nah sehingga dia lama-lama dia bisa. Begitu dengar cancer langsung migrain langsung cuk gitu. Oh no. Ya. Tapi ini untungnya kan karena dia muncul di saat dia udah tua. Ya nggak sih, umur berapa ini munculnya? Kita notice itu pas kemarin pandemi mulai pandemi, terus tahun 2 tahun lalu kan. Iya. Ya kan? Berarti kan kalau 2 tahun lalu berarti umur 13 tahun dia Iya. baru muncul. Berarti kan dia sangat oke harusnya. Jadi kan muncul karena dia panjang aja umurnya. Iya benar. Iya, itu masalahnya. Jadi keluar semua kan yang Iya. kita nggak sangka-sangka. Iya benar. Oke, ya. Jadi itu kondisinya Milky. Mudah-mudahan nanti Kita akan ketemu lagi dokter. Harus demi Milky. ya, mungkin seminggu atau 2 minggu ya. Tapi obat herbal minta tolong tetap diminum. Ya pastinya. Ya. Oke Milky, sehat selalu ya. Udah umur segini luar biasa memang. Ya, udah umur segini berarti dia happy banget. Iya, syukur. Oke.
Oke guys, itu jadi dengan Milky dan Mbak Putri Patricia ya. Thanks God karena kelihatan perubahan yang sangat signifikan dari Milky. Jangan lupa comment, like, and share. Oke, thank you guys. See you. Bye.